That little bitch, she bad. I tell her, hold up, I cannot let no thought she playing like controller. I love when it's fucking bands, gonna come on, show that burrito. Now I'm selling shows, yeah, the five-star casino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, apa kabar? Kembali di pelajaran tematik IPA bersama Memeri. Hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Masih dalam suasana BDR, belajar dari rumah. Walau belajar dari rumah, Ananda harus tetap semangat ya. Jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta jangan lupa makan makanan yang sehat. Semoga Ananda sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling mempengaruhi. Itu namanya ekosistem ya. Jadi saling mempengaruhi itu, kesatuan yang sangat erat. Kemudian bagaimana terjadinya ketidakseimbangan antara ekosistem dengan lingkungan saat ini? Itu yang menyebabkan ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Apa saja faktor alam itu? Seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, tornado, dan sebagainya. Sedangkan faktor dari yang kedua adalah faktor manusia. Apa saja yang disebabkan oleh manusia? Adanya pemanfaatan kekayaan alam memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim, dan efek rumah kaca atau global warming ya. Nah, contoh-contoh apa saja keserusakan ekosistem ini yang disebabkan oleh manusia? Contohnya ya, yang pertama adanya penebangan hutan dan pembakaran hutan. Hutan ditebang biasanya untuk dijadikan lahan industri, lahan untuk perkebunan secara besar-besaran. Nah, salah satu cara memperluas itu adalah dengan penebangan hutan. Ketika hutan ditebang atau dibakar, maka akan timbul masalah baru ya. Kalau pembakaran hutan biasanya ada namanya kabut asap, sehingga mencemari udara di sekitar hutan dan masuk ke wilayah perkampungan atau tempat tinggal penduduk di sekitar sana. Ketika udara kotor yang terhirup masuk ke paru-paru menyebabkan sakit tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan ya. Ketika udara kotor itu juga atau kabut asam ada di jalan raya, itu mengganggu lalu lintas pandangan mata para pengendara kendaraan. Atau yang lebih bahaya lagi, ketika asap atau udara yang kabut asap dari pembakaran hutan itu mengenai atau melintas di udara ketika pesawat terbang melintas. Itu sangat berbahaya ya, karena mengganggu pandangan dari pilot. Maka untuk penebangan hutan secara besar-besaran itu sudah diberikan undang-undang, kalau terjadi itu akan diberikan sanksi yang sangat berat karena sangat merusak dan mengganggu ekosistem. Yang kedua, adanya perburuan hewan. Hewan-hewan pada zaman sekarang ini sudah sangat langka, tidak seperti dahulu ya. Hewan-hewan diburu, kemudian ada yang dieksploitasi, ada yang diambil kulitnya dan sebagainya, sehingga menjadi langka. Ada beberapa cara dari pemerintah untuk melestarikan hewan, seperti dalam Suaka Marga Satwa dengan menerapkan in situ atau ex situ. Masih ingatkah kamu apa itu istilah in situ dan ex situ? Ya, in situ itu pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Untuk hewan namanya Suaka Marga Satwa ya.
untuk tumbuhan namanya cagar alam. Oke, yang selanjutnya kemudian yang ketiga penyebab faktor dari manusia adalah kegiatan pertanian. Bagaimana pertanian ini bisa merusak ekosistem? Dengan penggunaan pestisida. Pestisida itu apa sih? Pupuk ya, pupuk tapi dari bahan kimia. Kalau pupuk kompos itu kan dari bahan alami, dari sampah yang dikeringkan atau sampah yang dibusukkan, itu kompos. Sedangkan pestisida itu pupuk yang berasal dari bahan kimia, campurannya. Ketika disemprotkan ke tanaman, diserap oleh akar, bercampur dengan unsur hara dalam tanah, itu akan merusak kualitas tanah itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya yang keempat adalah pembuangan limbah. Setiap pabrik industri, baik perumahan atau pabrik secara besar, pasti menghasilkan limbah. Limbah itu apa sih? Limbah itu kotoran. Ada yang berupa cairan, ada juga yang berupa hasil potongan-potongan barang ya. Kalau cairan ketika dibuang ke laut atau ke sungai, sungguh sangat merusak ekosistem di air di sungai tersebut atau laut tersebut ya. Akan mencemari komunitas ekosistem yang ada di dalamnya, seperti ikan-ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Atau ketika manusia itu mengambil air tersebut juga akan tercemar ya untuk air minum misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa juga disebabkan oleh polusi udara, sehingga kualitas udara yang kita hirup setiap hari makin lama makin berkurang. Kemudian juga cuaca menjadi panas. Kalau dulu ketika malam hari sangat terasa dingin, sedangkan suasana hari ini itu berbeda dengan zaman dahulu. Ketika malam banyak suasana yang terasa sangat panas. Karena apa? Karena ozon atau lapisan atmosfer paling luar di bumi itu sudah banyak yang bolong akibat efek rumah kaca. Ya, jadi banyak gas-gas freon yang dihasilkan dari barang-barang elektronik di rumah tangga seperti AC, kulkas yang memakai freon. Ketika menguap atau apa, itu gasnya akan terpancar ke udara, nanti akan dibelokkan kembali lagi ke bumi. Seperti itu namanya efek rumah kaca. Oke, bagaimana sih sikap dari manusia dalam rangka upaya menjaga keseimbangan alam itu sendiri, ekosistemnya biar tetap balance ya. Jadi kita juga dapat menikmati hasilnya, tetapi tidak merusak alamnya. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia, seperti untuk hutan misalnya melakukan tebang pilih. Tebanglah pohon-pohon yang sudah tua, kemudian tetap menanam pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang bisa tumbuh menggantikan pohon yang ditebang ini. Tebang pilih. Kemudian ada namanya kegiatan reboisasi, ya, sebagai penghijauan hutan kembali. Untuk kepunahan satwa, baik hewan ataupun tumbuhan, flora dan fauna, bisa dilakukan dengan cagar alam, kemudian taman nasional, kemudian suaka marga satwa, hutan lindung, banyak caranya ya. Kemudian untuk limbah juga ketika sebuah perusahaan, baik rumahan atau pabrik, sebelum membuka usahanya harus dipikirkan ini limbahnya mau dikemanakan, berbahayakah untuk lingkungan sekitar, dan sebagainya. Kemudian juga pencemaran lingkungan, baik udara yang terjadi di perkotaan atau di daerah pabrik atau di tempat pembuangan sampah, itu juga harus dipikirkan bagaimana efek yang ditimbulkan, kualitas udara, bagaimana ketika banyak pengendara lewat, bagaimana mereka menghirup udaranya, atau bagaimana dengan nasib para penduduk di sekitar tempat tersebut, itu harus dipikirkan. Tentu saja banyak solusi apabila manusia mau berkreasi, berpikir lagi, mengkaji ulang untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini. Demikianlah yang bisa Memeri sampaikan ya. Tadi Memeri sudah ingatkan apa itu ex situ dan in situ. Masih ingat nggak? Nah, kalau in situ adalah usaha pelestarian alam
berdasarkan habitat aslinya. Sedangkan ex-situ usaha pelestarian alam di luar habitat aslinya. Kalau cagar alam itu untuk pelestarian tanaman ya. Kalau untuk Swaka Marga Satwa itu pelestarian hewan. Sedangkan ekosistem sendiri itu tadi apa? Kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling mempengaruhi. Oke, semoga kita semua lebih baik lagi menjaga alam ini karena untuk keberlangsungan hidup kita bersama, anak cucu kita bersama, agar dapat menikmati hasil bumi, hasil sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah. Kemudian kita harus tetap menjaganya dan tidak lupa bersyukur. Mary akhiri dulu ya pertemuan kali ini, semoga Ananda dapat memahaminya. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran tematik selanjutnya. See you, bye.